kangge nglajengaken pengaosan tafsir surah Toha ayat pinten niku 128. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamsuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizama wa ajalun musamma fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-laili wa min ana il-laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya wa rizqu linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nahza. Terus niku fanattabi'a kullun mutarabbasun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Al-ayat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa ala dzalika minasyaitin. Ini terakhir surah Toha mantun iki surah Al-Anbiya. Toha nabi Al-Anbiya nyeritakno para nabi. Dan Toha ini khusus tentang Nabi Muhammad. Jadi kata nabi ini ditulis kan Quran. Nabi jadi nama surah termasuk nama Muhammad, surah Muhammad yang ini nama ini surah ya. Ala Toha Rasulullah, ala Yasin Habibillah. Ini termasuk nama-nama Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya satu tapi antos pinten nih nama ini khusus Nabi Muhammad. Yasin, Toha, terus Muhammad, surah Muhammad. Mereka menceritakan sing terakhir ini ya nopo wong niki kok jadi enggak menjadi jelas tanda-tanda Allah menghancurkan umat ini kok buat terjadi pelajaran. Paham? Lek kufar Quraisy pekan Zia nopo melakukan perjalanan ke daerah Mesir, melakukan perjalanan ke Syria, melakukan perjalanan ke Palestina, ke Yaman. Ini tempat-tempat orang-orang dihancurkan. Kaum Nuh, kaum Samud, kaum Ad. Tapi kok gak jadi pelajaran kata Allah. Ini ayat yang di bawah 128. Afalam yahdi lahum kam ahlak harus berapa banyak umat yang saya hancurkan. Terus mereka melalui lewat jalan itu. Dia tidak tersisa, dia tidak membekas, bahkan tidak ini nopo namanya. Tidak ini sama tertinggal sama sekali, dihancurkan habis, dihancurkan oleh Allah. Tapi kok wong ini kok pancet kafir, kok pancet menolak Al-Qur'an, kok pancet menolak kebenaran. Padahal itu sering berjalan gila zaman Zien. Gambaran di Quran panjenengan, wis berulang-ulang ini musibah, kok Quran panjang yang gak kapok-kapok. Paham? Kok gak kapok-kapok, si pancet lepas malam dari jalan Allah. Gini gue sering jadi guyonan.
Terus musibah ini banjir kemudian Jawa Barat aja Malang sih macam-macam rekreasi. Paham? Ini kan gambaran Quran itu, paham ya? Gambaran Quran. Masa orang-orang kafir Mekah itu kok nggak jadi pelajaran? Negeri-negeri tak hancurkan sampai nggak tersisa, gak ini bekasnya. Ente dihabiskan oleh Allah, tapi kok nggak iman dengan Quran. Bulan panjenengan sana ini, wes musibah kapan mau mengintai bulan panjenengan, tapi kok nggak ening pedini, khawatir bulan panjenengan meninggal dalam keadaan tidak di jalan Allah. Oh, soalnya makanya mikir banyak kan rekreasi loh. Lek silaturahim ya apa? Tahu? Bulan liburan silaturahim, sambil. Setiap langkah ada 2 langkah kata Allah dan kata Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Ketika bulan panjenengan melangkahkan kaki, ada 2 langkah yang paling dicintai oleh Allah. Langkah nopo sing pertama, langkah fisabilillah. Jalan setiap langkah bulan panjenengan ini membela agama Allah. Ini kayak berperang, kayak cari ilmu. Niku namanya langkah yang paling disenangi oleh Allah. Pokoknya langkah yang fisabilillah. Sing nomor kali silaturahim. Termasuk nyambung silaturahim dan berjiwa sosial, membantu kebutuhan orang lain. Setiap langkah ternilai si paling tinggi nih. Kayak bulan panjenengan golek ilmu dan mempunyai arno agama ini langkahnya ini ku dicatat. Langkah rekreasi itu bukan yang tercatat ini. Malah ini hisab. Tapi Quran panjang digambarkan oleh Allah dalam Quran kok iso sampean enggak ngambil pelajaran padahal dalam rombongan mati sabis kata ngoten. Bukan hanya 1 kali ya. Pemudik di Indonesia khususnya ini. Bukan hanya 1 kali rombongan sabis meninggal, bukan hanya 1 2 sabis meninggal. Sabis hancur. Terus tapi gak ini kamu jadi pas Quran panjenengan melakukan rombongan kayak ngoten. Wong biasa nih jamaah, biasa nih ngaji, kok pas moro-moro budal kayak ngoten, ayo, naudzubillah. Cuma bukan berarti suul khotimah, tapi sawangane kan. Khawatir pas rombongane teng Bali, lek sing wali Bali ayo. Tapi mampir ini sing bahaya. Terus teng Bali ya. Tahu deh. Mampir ini jadi ikhtilat tercampur adalah kebaikan dan kemaksiatan. Kan tadi kan ngoten. Rekreasi ini rekreasi religi. Ini ziarah wali songo ki apik. Tapi tentang ini ku sing bahaya. Tahu nih. Iki semangatnya pun wali, ini pun taman mini ini dari. Tahu nih. Kan Allah sing maha. Tidak khawatir ikut ini ayat menerangkan kayak mau tahu. Tapi bukan usah terlalu kepenting. Oke, Quran panjenengan niati. Oke, pas seandainya dikenai wis masuk rombongan, ya Allah pun ngantor dikabulkan niki. Paham tak? Ini perjalanan ini setengah dunia, setengah akhirat. Tapi kayak ngaji ngoten iki kayak ngoten sholat jamaah kayak budal haji kan pasti nih, kan pasti setiap langkahnya wis langkah terbaik kata Nabi, paling dicintai oleh Allah. Makanya lek ngaji niku sampai karena di bebere karpetnya sayapnya malah senes karpet malah sayapnya malaikat sing diuran panjenengan. Tapi kok saru kapan kundi wong kae ini dari. Oleh jenengan pengen terus di meninggal, wah tiba pemenan malaikat itu. Setiap partai mau. Dan ini bulan panjang digambarkan kayak apalah yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamsuna fi masakin. Kau berjalan di tempat-tempat musibah tersebut, di tempat-tempat yang pernah diadab oleh Allah. Gunung Semeru, Bromo, pas bareng nih. Semeru di Bromo terus apa melewat Ijen, Banyuwangi. Gunung Ijen. Gunung Ijen. Jawa Timur tok lepas bareng di Merapi, apa ini Kelut nih. Kelut ini ku lepas Bampak, Semeru, Kelut. Ini Jawa Timur tok.
Jawa Timur kok Semeru, Kelut, Temu Bromo, kali Ijen, Kawah Ijen. Bondowoso. Jeger Banyuwangi niku ngentekno daerah mriku. Bromo pino di Semeru ngentekno Malang niki di Probolinggo niku. Terus Kediri, daerah barat napa namanya? Lawu. Napa niku sane, Pak? Kelut, Pak. Gunung Kelut. Daerah Madiun niku Lawu. Kalau daerah Madiun yang terbalik, gunung yang aktif. Lha kok nggak jadi pelajaran di kayak gempa, derek marino wong iki nglakoni maksiat. Jadi ku pancet macet. Terus ngoten. Pancet rame. Kesenangan dunia, makin ini disinggung di ayat ini. Niki luar biasa. Nami surah Toha terus mengingatkan perluan panjenengan ojo melok umat-umat biyen. Umat sampean Muhammad. Dari Allah kan surah Toha. Umat Muhammad ojo melok. Tradisinya orang-orang dulu wis lewat di tempat-tempat musibah, tempat-tempat umat dihancurkan tapi nggak jadi pelajaran. Pancen mawon senang tentang keindahan dunia. Di masa kini pun jadi dihancurkan oleh Allah terberiku. Mantul-mantul terdapat terberi. Inna fi dzalika laayatin liulil. Dan semuanya umat-umat yang dihancurkan itu akan menjadi pelajaran. Tentu pelajaran kan dia sing duwe akal, sing cerdas. Paham? Ulil Nuhan ini adalah orang yang memiliki akal. Jadi wong sing gak berpikir wedi kaya ngoten, kali Allah dianggap gak duwe akal. Kali Allah lho, Pak, kali Allah. Pun-pun tengkulon. Lalu diarani orang gendeng kali kula sing dibenci, padahal nyampekno dawuhe Allah. Sakit diterani ya. Mangkal tengkulon apa kan? Jenengan lek pengin mangkal lek ganti mawon Quran ini sedis diulid Nuha. Paham lagi? Kula nyampe inna fi dzalika la ayatin liulil. Lah Quran panjenengan kok sik pancet, berarti Quran panjenengan tidak menjadi ulid Nuha. Ulid Nuha. Ulid sinten are masuk teng niku Allah niki sing menilai. Ketika terjadi musibah-musibah yang menimpa berulang-ulang itu, kok enggak membuat kapok, kalau dia kok enggak keweden, tidak menjadi pelajaran, maka kalau dengan kali Allah dianggap tidak memiliki akal. Jadi gak diakan bertempur dia ini, Pak. Ini Allah sih nilai ini. Masuk ke rumah sakit jiwa. Tapi rumah sakit jiwa akhirat nih. Karena karena rumah sakit jiwa ni Allah niki rokok tersiksa teng alam mahsyar, teng alam barzah niku rumah sakit jiwa ni lek musibah-musibah contoh kaya niku jadi pelajaran, maka kula jenengan dianggap kali Allah tiyang sing boten cerdas. Iki Allah lagi sing nganggep lek jenengan mangke mantel teng kula mati. Kok wong digender-gender lho. Jenengan waca dhewe ayat iki. Inna fi dzalika semua dzalik ini bahasa gramatika Arab rujuknya itu musibah-musibah, hancurnya Fir'aun, hancurnya kaum Ad, hancurnya kaum Samud, hancurnya umat Nabi Nuh, hancurnya umat Nabi Lut, semua dihancurkan oleh Allah. Itu akan menjadi pelajaran kangge limbulin Nuh, orang sing duwe akal cerdas. Ulin Nuh cerdas, ulin Nuhani cerdas. Kalau bicara langsung cerdas mau cerdas. Kalau wis penting kan ngaji. Tapi lek ngilo macet-macet kita udah cerdas. Wis diiringno kok malah tambah seneng rekreasi. Rekreasi si maksiat lho nggih. Ini rekreasi boten maksiat. Kayak pulang panjenengan ziarah teng wali. Tapi hati-hati, make sing khawatir make ziarah teng wali oleh piro oleh sabdes ini. Lah niki sing parah mah. Parah mah. Paham nggih? Niku ini golek napa nami tambahan dunia. Terus napa sabdese oleh piro oleh rombongan wali ngomong oleh wali songo. Nah niki bahaya intilat nih. Jadi niati murni kulan panjenengan lek ziarah wali niku ngilingno kulan panjenengan
cek semangat ibadahnya kados wali. Nopo para wali ini semangat jamaah istiqomah salate, semangat mencari ilmu akhlak api. Paham nggih? Kenapa? Karena niku sing samo bekal tibe boten ziarah wali malah ya numpun niate dagangane cek lari. Enek. Niate. Ya Allah, anakku tak ziarah wali oleh barokah wali di anak di drame PNS wali diri didati nobis ini masuk ulim Tuhan nopo terlek cerdas nopo terlek golek malah kesenangan dunia ini kusi paling bahaya dari wali lewat rumah ini jamaah rombongan karena kenapa? Karena orang-orang wali itu pasti memikirkan akhir. Jadi coba lek kululan panjenengan ziarah orang-orang terbaik mungkin tetap ternilai terus niati ditoto mawon. Paham nggih? Niati ditoto kululan panjenengan nggih leres ingin oleh dunia tapi dunia ini tidak menantarkan kululan panjenengan diadab Allah. Ya napa? Jabatani harta si kululan panjenengan raih mampu menjadi jembatan perantara untuk meningkat keimanan, nintak muamal soleh. Sakit kami dioleh ulang lek niati motan, niati api. Tapi badan dia lek niati api temenan. Lek wis oleh atau enggak oleh tetap rajin. Ya tetap rajin ibadah. Tapi lek niati target dunia biar lek wis oleh dunia ini moro-moro hilang. Lan iku tandai, nggih. Tandai orang yang tidak karena Allah, ridhoni Allah. Mugi-mugi ulang panjenengan tambah diperbaiki niate dan tambah istiqomah dalam tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Amin ya robbal. Cek termasuk ulinoha. Jadi cerdas. Ingin cerdas no boten. Bahaya. Lek gak ingin cerdas ini bahaya. Yang cerdasnya wong lek urusan dunia kan boten. Baru lek dapat gelar kan boten baru dapat prestasi. Terus boten lek iso ngomong bahasa Inggris, iso ngapane cerdas. Jare ini menungso. Tapi lek jare ini Allah, wong cerdas niku dan kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang istiqomah di jalan Allah. Dalam hablum minallah ternilai baik di sisi Allah, baik hubungan kalian menungso ini ternilai akhirat. Paham nggih? Nama sholli Allah Muhammad. Itulah yang namanya ulinoha. Mugi-mugi bulan panjenengan setiap langkah hidup setiap harinya ini termasuk orang-orang yang dinilai cerdas oleh Allah. Amin ya robbal. Jadi lek pun boten nilai langsung ilim, langsung iku namanya wong cerdas. Ketika bulan panjenengan melangkah dan berjalan dan melakukan kegiatan kok tidak ternilai di sisi Allah, kalau langsung istighfar kali jenengan. Niku namanya wong cerdas. Jadi sedoyo kejadian-kejadian yang sudah menjadi pelajaran bagi Allah, pelajaran dari Allah, cek dipendet hikmah kali bulan panjenengan terus niku menjadi tambahan tambahan iman, tambahan takwa, istiqomah dumateng Allah. Ini musibah normalnya kayak saat ini zaman ini tambah gak karu-karu. Hawa ini lho cuaca nih. Wis barang mati wis boten napa namanya? Mati wis boten siji loro langsung rombongan. Malaikat wis boten terlatih nyawa wong. Ini gak rombongan iki. Lalu dipendet rombongan. 100 dengan mati. Tapi pancen wong sing gak cerdas. Walau la kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizama wa ajalum musamma. Jadi kalau seandainya tidak ditetapkan oleh Allah diakhirkan adab di akhirat. Maksudnya itu kan semuanya tidak diadab, tidak dibersihkan lah. Yo pancen ae sing maksiat yo pancen enek. Sing kufur teng pangeran yo pancen urip nyaman. Kenapa? Karena memang sudah ditetapkan di laula kalimat. Paham? Maksudnya ayat ini. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana liza. Pastilah Allah akan menghancurkan di dunia.
Nopo kok boten diadab kayak umat-umat siye. Lan dia langsung ditekno Fir'aun sakit ini entek. Kaum Ad entek kabeh kecuali Nabi dan pengikut itu. Jadi sing kabeh langsung entek. Kenapa? Karena Nabi tafsir Sawi ini jelaskan karena Allah memuliakan nabinya. Allah memuliakan nabinya. Jadi tidak dihabiskan oleh Allah kayak umat-umat siye. Karena Allah masih memuliakan Nabi. Kenapa? Ketika Nabi berdakwah di Taif niku sebab ketika Nabi berdakwah di Taif dihancurkan, dilempari batu sampai berdarah, apa kata Nabi? Ya Allah, dia tidak tahu ya Allah. Dia innahu la ya'lamun, jangan sampai dia diadab kayak umat-umat siye. Berikan hidayah kepada dia, kalau tidak dari tulang sulbinya. Berarti dari keturunan. Ternyata apa doa Nabi? Ternyata apa doa Nabi? Kata ke Madinah, orang pentolani, orang munafik, ternyata masuk anak ini, babai pancet di Mekah, Walid bin Mughirah, ternyata punya anak Walid bin Abu Sofyan, punya anak Muawiyah. Abu Sofyan ini masuk Islam. Wata temri. Jadi ini dari dikeluarkan dari tulang sulbinya. Jadi ini si bapak kayak si Mus'ab bin Umair, orang tuanya tetap kafir, tapi anaknya Islam. Di kalangan tabiin dikatakan. Jadi yang Jumat Nabi itu diijabai, termasuk ini. Walau la kalimatun sabaqat min rabbika lakana dizama wajan lumusama. Sudah dihancurkan oleh Allah kayak umat-umat siye, tapi Allah memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Jadi gak diadab dintek no umat sing kafir. Dibiarkan. Kenapa? Diakhirkan. Ditakhiril adab anhum ilal akhirah. Bukan berarti dia diberi kesenangan oleh Allah, tapi lepas kafir dia tambah masih tambah kufur, tambah luar biasa siksaan Allah pun. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jenengan pengin dimaknani lho boten lek niki. Enten sing maknani saged. Fasbir moko sabar sira alama ing ngatasi perkara yaquluna kang padha ngucap sapa kufar Quraisy Mekah. Wasabbih lan salat sira ai sholli tegese salat sira Muhammad bihamdi kelawan muji. Bihamdi rabbika kelawan muji ing pangeran sira. Ngoten. Paham. Sekecori. Oh. Sehingga paham boten nek nggih. Orang ngoten nggih. Jadi jenengan iki Allah fasbir sabar sira. Sabar menapa alama yaqulun terhadap perkara sing keluar dari ucapan orang-orang kafir Mekah. Napa katani orang-orang kafir Mekah? Kahin, engkau Muhammad tukang ramal, engkau Muhammad penyanyi, penyair, engkau Muhammad adalah orang gendeng. Bayang Nabi Muhammad orang terbaik diarani gendeng. Kalau jenengan ini diarani gendeng puri. Wong Nabi Muhammad ya boten ku pancet mawon ngaji kali dakwah. Terus mawon. Gulon bagian disinggung malah menye sok-sok alim, moro gak masjid. Moro gak ngaji. Nabi Muhammad ini fasbir. Gihi tope teng Nabi Muhammad umumnya teng umat, khususnya teng Nabi Muhammad secara umum teng golongan panjenengan. Wes gak usah direken lah. Ini omongan ibu gak usah direken. Sing penting bulan panjenengan enggak mendolimi wong, enggak melanggar perintah Allah, enggak mendolimi orang selesai urusan. Jadi salah benar itu ditinjau dari tinjauan syariat. Nopo Nabi diarani sampeyan Muhammad pengin mulya, sampeyan Muhammad pengin duwe pengaruh, sampeyan pengin jadi raja, pengin sugih, gendeng, penyair. Nopo malih? Tukang ramal. Bukan hanya omongan, sampai dilempari batu, sampai dilempari kotoran. Kotoran ini lho nopo sapi, unta. Uturan unta dilemparno teng Nabi. Pas salat sirai hidup. Boten nate Nabi lereng salat. Boten nate derek dakwah. Kulan banyak nate sampai di ngoten aken boten. Padahal disinggung titik moro-moro tuharan.
Terus disinggung titik tuh kan. Tapi soal ini ngaku umatnya nah. Padahal jadi nabi, kata nabi niku orang mukmin terbaik niku bukan orang mukmin sing hanya rajin ibadah, tapi orang mukmin terbaik niku ikhlas nerami dilarang itu yang itu. Jadi kita kalau bikin dengan perlu belajar. Lek sholat tapi iso kabeh lek sholat. Terus ngaji iso kabeh. Saat ini kalian praktek no, paham ya? Praktekaken nah. Jadi senengan kula ki sami belajar. Kadang lek iling keterangan langsung menang, seneng malah. Oh iki ujian. Kadang lek pas kali yo keluar murid-murid. Senengan sami no. Kok langsung murid-murid. Langsung lali dari pengajian ini. Dan ini termasuk umat mukmin terbaik kata Nabi adalah mukmin yang menerima disakiti wong liya. Niku mukmin terbaik. Jadi lek kelas mukmin biasa, mukmin pasaran kan. Mukmin pasaran ini rajin sholat. Ini mukmin pasaran. Mukmin umumilah. Rajin sholat, jamaah tidak tertinggal. Ini mukmin sing umum. Jadi mukmin sing boten umum. Ini kadang-kadang jarang sholat lah. Ini mukmin sing boten umum. Mukmin sing boten umum. Enggak perlu ngaji. Kadang lepas sampai yo ngaji, hilang sering. Ngaji sekali hilang 10 tahun. Bukan niku lho. Iki mukmin sing boten umum. Tapi lek mukmin sing umum, rajin sholat, rajin ngaji. Iki mukmin umum. Rasul mukmin. Dan mukmin sing terbaik iki kaya niku. Mukmin sing terbaik disakiti tiyang boten balas. Pribadi dia lagi. Kayak Nabi. Kalau itu parah berkaitan dengan ibadah, baru berdoa kepada Allah lega. Baru balas lek mampu, lek gak mampu mendoakan supaya dihukum oleh Allah. Jadi Nabi tidak semuanya disabari di Nabi, termasuk dilempari kotoran unta. Itu akhirnya Nabi doa untuk Abu Jahal, pinter itu. Orang-orang kafir sing parah langsung dilaknat. Doanya Nabi melaknat. Kenapa sudah Pak? Sudah berulang-ulang. Kejadian ini berulang-ulang. Ini bulan panjenengan mugi-mugi bulan panjenengan iso ningkat nggih. Iso ningkat fadilah ngaji tafsir niki bukan hanya rajin sholat jamaah, bukan hanya rajin ngaji, bukan hanya bulan panjenengan pintar yang lain, tapi mampu menahan amarah ketika disakiti tiang itu baru bulan panjenengan termasuk mukmin terbaik. Niki kakana belajar. Gimana teknologi dulu gak lolos ulang malih disinggung wong gak kuat nyelatu malih istighfar. Tapi mugi-mugi cepat berhasil. Enggak usah ngereken omongane wong sing gak Nabi kan gak ngereken makanya sukses pranone wasabi moco tasbih lek maknane niki tasbih tapi tafsiri sholli. Sholli sholat siro Muhammad bihamdi rabbika kelawan muji pangeran siro. Hai multa bisa di qabla tulu isabsi ing dalem sadurunge mentuni srengenge. Ai sholat subuh. Jadi sholat waktu subuh. Ya ulama nafsirin iki sholate waktu subuh qabla tulu isabsi. Wa qabla ghurubiha lan sholat siro ing dalem sadurunge surupe srengenge. Ai sholat al asri tegesi sholat asar. Wa min ana illaili lan ing dalem tengah-tengah bengi ai saatihi. Niki ini sing ngomong sholat sunah tahajud. Wa min ana illaili. Jadi disunahkan sholat tahajud. Jadi napa namanya menjelaskan ulama tafsir memaknai sholat sunah. Fasabbi sholli al-maghrib wal isya. Fasabbilan sholato moco tasbih sira Muhammad ai sholli tegesi sholato sira Muhammad al-maghrib baik sholat maghrib wal isya ala sholat isya. Wa atrofan nahari lan ing dalem ara-arai siang rainu atfun ala mahalli min ana il mansub ai sholli ad-duhra. Jadi wa atrofan nahar niki dari pertama kali arah siang adalah sholat duhur. Lianna waqtaha karena waktu itu niku yadkhulu bi zawali samsi. Masuk setelah tergelincire srengenge.
Fahuwa tarfun nisfi. Jadi arah pertengahan awal. Wa tarfun nisfi sani, dan arah pertengahan kedua. Jadi duhur ini pertengahan jari pertama dan pertengahan masuk kedua. Ini namanya fasabbi wa atrofat nahar. La'allaka tarbu, supaya engkau mendapatkan apa yang engkau senangi. Bima tu'ti minasawab. Jadi pahala yang aku beri engkau ridho Muhammad. Ini luar biasa nih. Penghormati Allah. Nabi Muhammad cek ridho apa yang diberi oleh Allah. Paham nih? Cek ridho apa yang cek senang diberi. Kan kudu ini ngomong opos yang diberi Allah kan pasti menyenangkan. Paham nih? Ternyata ini buat terlihat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bermacam-macam pemberian Allah ditolak. Kali Nabi apa? Sampai milih Muhammad, milih jadi Nabi sebagai raja. Jadi Nabi raja kayak Nabi Sulaiman. Atau Nabi hanya menjadi hamba biasa. Ternyata milih menjadi Nabi terus hamba biasa. Padahal di Allah kayak nih, sama pemberian Allah. Tapi di Nabi bukan pilih. Apa sih dikau senangi Muhammad? Ini napa luar biasa. Napa tentang Nabi Muhammad memanjakan lagi. Memanjakan Nabi Muhammad dengan bermacam-macam pemberian. Tapi Allah ini makanya Allah dawuh kados ngoten. Napa kok teng mriki kok salat nggih sing dianjurkan. Salat kraten salat ini adalah membersihkan Allah. Membersihkan Aisyoni sama tasbih. Kenapa sholat itu kok dinamakan tasbih? Tahmid. Karena sholat itu mengandung dari keduanya. Quran banyak takbir mengagungkan Allah, mensucikan Allah dan memuji Allah. Karena mengandung. Wa li'adal maksud minas sholat tanzihullah an kulli naqsin. Jadi membersihkan Allah dari segala sifat-sifat yang kurang. Jadi dalam sholat itu tidak boleh memperbanyak doa. Jadi yang diperbanyak adalah banyak tasbih dan tahmid. Walamma kana al-aslu bil amri wujud. Terus memiliki napa namanya? Allah memerintah kepada Nabi ini untuk sholat. Kenapa? Karena lek sholat ini nenangno. Jadi lek sholat ini nenang. La'alla katardo. Makanya memiliki wajah Allah qurratu aini wa ja'altu qurratu aini fi shalah. Aku jadikan penenang hati dalam sholat. Jadi Nabi ini kenapa kok penenang hati? Karena Allah. Nabi ini hati ini terbuka teralam-alam langsung ningali Allah. Dan Quran panjenengan lek gada hati sing bersih, Pak. Dia semua melihat kebesaran Allah. Jenengan tasih iling nopo hadis kula sampai akan ditulis dalam kitab umatin Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Ketika seorang hamba takbir Allahu Akbar, apa kata Allah? Dibuka hijab antara hamba dengan Allah. Terus dibuka pintu 7 pintu lah. Semua surga dibuka dan bidadari dikengkeng nyawa kali Allah terbulan panjenengan. Bayang semua bidadari surga dikengkeng nyawa hamba sedalam keadaan takbir Allahu Akbar, langsung perintah Allah hijab dibuka. Niki lek ero, kalau nang panjenengan gak ero ini bidadari nyawa, yo tolak hari salat ngelamun malah lihat. Coba lek bidadari ero lek kula dengan nyawa husuk nang ngoten. Semangat. Oh, di sawang marlena dunia husuk. Terus nopo malih bidadari dunia singnya nyawa. Niki lek ero. Makanya Nabi ketika sholat ini senang Nabi. Ketika sholat senang. Karena hubungan dengan Allah itu nampak jelas. Dan ini ditularakan dengan umat. Makanya para Sayyidina Ali ketika sholat kan hilang awalnya. Makanya ketika tombaknya dicabut ketika sholat nggak rumongso sakit. Kulan banyak nggak usah tombak. Ketika sikut aja balas dalam sholatnya. Kene sikut konco nih jenengan rencang-rencang sing ibadah butuh sok nyambung iku lho. Sikile sampe ngono, biye sikil koncone. Muring-muring. Kadang kula bales bisa tak sindih bisa piye. Ya Allah lek iki keterangan ngono enggak nyambung belas sampe. Karena udah melesok, karena disuruh nyambung
sikile numpang ning sikil liyane. Rusak. Nggih terus nyambung iki sunat, tapi lek ning ndiye. Gak belajar. Saking semangate ngelakukan sunnah, tapi ngelarani wong liya. Nyambung biasa. Kadang jempolane nek kukune kene disembungno ning sikil liyane. Maksudnya hadis niku rapatkan niku nggih rapatkan sikilane enggak ada celah mawon. Tapi kalau lan panjenengan kadang enggak nyaman nggih terlalu berdesakan. Kalau sholat pas Jumatan ke Madinah, wis gawe ning maneh krono udan mah deselan enggak usuk belas sholat. Enggak kira usuk nek wong deselan sampai sak momen. Enggak kira usuk. Jadi Nabi niku sekiranya enggak ada longgar niku dene rapat biasa. Bang. Ojo saling dinding napa malih pas kukune enggak dipotong. Ngelarani tonggo sunnah ditinggalkan enggak masalah ya. Cuma enggak oleh pahala, tapi ngelarani tonggo jelas lor dosa. Terus nopo jelas dosa. Makanya hati-hati ngelampai sunnah terus. Tapi lek sekiranya merugikan orang lain, mending gak ngelakoni sunnah. Kenapa? Merugikan orang lainnya sudah dosa. Paham deh? Nah ini kemudian panjenengan hati-hati. Tapi makin terus soal di Nabi tutup celah itu kayak boten enek longgar nopo sekiranya gak ada anak kambing masuk. Tapi kan kadang wong tidak terlalu memperhatikan sampai naik sholat. Aku kali pasti gak disenengi, lagi gagal jalan. Sholat aja gak seneng neng wong, paham gak? Sholat aja ini hati gak seneng neng wong, rusak awal. Makanya gak nyaman, lihat Nabi. Makanya wajah tu korota ini aku jadikan dalam sholat itu menenangkan hati, nyaman hati ini nyaman. Bukan banyak tapi sholat gak nyaman ya, hati ini gak nyaman. Ya nopo kate nyambung pangeran, paham betul? Kate nyambung pangeran. Niki penjelasan tentang sholat. Niki makin ini dijelaskan tadi saat sampun ini. Enten perintah keluarga. Niki mantun mboten ketika sholat ya. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan engkau pandangkan wala tamuddanna la ojo dawakmu temen, dawakmu memanjangkan ya. Dawakmu temen sira Muhammad ainaika ing mripat loro sira. Pandangan kula ojo terlalu teliti seneng. Nopo kok enggak pakai nador, kok pakai aina, nopo tamud dan madda. Niki melisi wah. Jadi dunia ini kula banyak dipandang abadi. Dipandang ini makanya madda nami. Kan nador itu sambil melihat. Lek ningali biasa enggak teliti. Tapi lek ningali tamud dan ini panjang. Waduh, iki lek aku duwe ngene, iso usaha ngene, lek iso tak buka ngene ngaten. Terlalu panjang. Dan Nabi Muhammad dilarang. Wala tamengke khususnya Nabi Muhammad umumnya tergolongan panjenengan sajane inggung umat lek Nabi ini gak kira. Paham betul? Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Ila ma maring perkara matta'na kang awin kesenengan sapa ingsun bi kelawan man azwajan ing pira-pira macem-maceme dunya. Minhum saking wong kafir Quraisy mah zahratal hayatid dunya ing kesenangan dunia hiasan. Zahron iki keindah keuripan dunia macam-macam, rumah, perusahaan, keluarga, semuanya cerdas, indah, wis indah pakai apik-apik. Jangan neliti wong iku kata Allah. Ulah panjenengan ojo terpengaruh. Ojo neliti lek wong kaya ini kok indah iso ngene, boten usah. Allah memperingatkan Nabi Muhammad khususnya umat umum itu kula lan panjenengan. Ojo tertipu lah. Bermacam-macam kenapa linaftinahum bihi. Karena aku berikan linaftinahum supaya nyoba. Krono arahe nyoba sapa ingsun ing kufar Mekah bihi ing dalem
Niku napa mama takna niku nggih. Keirun kauripan keindahan. Diajak kok supados tambah lanjut. Jadi supados jadi dunia niku cek tambah sombong ae bayang lho. Orang kafir tambah menantang menenteng di Allah tambah diberi kekayaan. Di ayat kok tujuan ini kok. Wong-wong sing kafir tak kekno dunya iku cek tambah sombong. Jadi di Allah pasti ditambahne sombong. Makanya kalau panjang tambah dunia tambah sombong kena jebakane. Paham nggih? Kena jebakane setan ae. Jadi Allah kan wong kafir mutlak kan cek menyiksane cek tambah parah. Makanya wong lek pun gak sayang terhadap hamba nih dikei dunia cek tambah sombong. Niki lek pun gak sayang. Lemahnya gak kroso kan. Tambah gagah, tambah sombong, ternyata Allah sudah akan menyiksa. Berarti gak kuat turunan panjenengan diberi keindahan dunia. Makanya cok seneng sampean. Aku menyenangkan orang-orang kafir itu cek tambah lanjut, cek tambah gak gen. Jadi bayang no Allah nih. Jadi Nabi Muhammad ojo nelitin, ojo dawak-dawak mau panjang pandanganmu. Teng wong kafir sing pakai bermacam-macam fasilitas. Kenapa? Karena orang tersebut aku coba, aku beri ujian, berikan ujian, cek tambah lanjut. Maka nilai Quran panjang wis diberi kitab kayak Quran, kok dikei kekayaan, kok si pancet sombong, berarti enggak termasuk orang cerdas. Terus tapi rata-rata lek duit dunia tambah gagah mboten apa-apa. Sombong mboten. Nek sombong iki. Kate sombong akeh kepetret. Sadar dilingo kate mati. Are sombonge titik-titik Pak sama-sama. Ya Allah, mugi-mugi fadilah Quran, mugi-mugi lek Quran panjenengan diberi kekayaan, diberi kegagahan, kehebatan, mugi-mugi tidak sombong. Amin ya rabbal alamin. Lek sombong berarti alamat Quran panjenengan badhe dikumpul nabi wong kafir, tahu duit. Kenapa? Karena dikei kejabatan, dikei harta, dikei kelebihan, malah justru dijadikan sombong. Padahal Allah memberi kenikmatan macam-macam dunia kepada orang kafir niku, cek tambah lanjut tadi. Cek tambah cek tambah gak guna. Sombong, tambah golik, tambah menantang menenteng, tambah yakin tentang agama ini, padahal agama ini salah. Nah, ini luar biasa nih. Allah waris rabbika ini dijelaskan dalam mantun itu. Dinaftinau waris rabbika utawi rizkine pangeran sira fil jannati dalam surga iku khairun. Luwih apik mimma sang ketimbang rezeki utuhu kan den paringi sapa kufar iman fitunya ing dalam alam dunia. Fitunya ing dalam alam dunia, sedangkan rezeki Tuhan mau Muhammad rezeki Allah napa? Surga. Enjing teng akhirat ya. Rezeki Allah niku teng akhirat. Sakniki niku rezeki cuma dijadikan alat untuk ibadah. Waris kurang. Khairun fid dunya wa abqa dan lebih luwih tetap ayat 2 mah lebih langgeng. Abqa niki lebih lebih kekal. Lebih kekal. Wis aja tertipu orang-orang kok enak indah tak padahal salat ilang kayak ngoten. Bukan panjenengan milih salat ilang sing penting duwe Terus napa? Halo. Ibu-ibu milih pundi? Salat ilang tapi oleh duit 10 juta. Ayo. Duit gak hilang tapi sholat jamaah lengkap, gak jadi masbuk atau bahkan sholat jamaah sempurna. Milih pundi ya kira-kira. Lek sholat jamaah isuk si ono. Terus mana? Lek 10 juta gene kayak padahal bulan panjenengan sing 10 juta pasti hilangi, tapi lek sing sholat pasti tambah hebat. Terus mana? Gini, lek saat ini ditandai lek sedes orang-orang kekasih Allah yo masa iya masa iya pancet milih duit 10 juta jelas sih langsung ke pasar emas sih toko emas lek sholat iso dikodoi istighfar langsung di sepuro seneng jadi ampunan Allah seneng ketimbang wis pahala yang sudah disiap padahal si emasnya yo iso hilang. Tapi lek sholat boten dicatat tambah meningkat. Ketika Quran dan eman satu sholat, maka bi Allah sholat berikutnya akan ditambahi ketenangan. Tambah
tambah eman malih salat malih terus ditambah meningkat akhirnya apa? Kedikulah yang namanya makrifat. Hari sholat menjadi nyaman artinya kayak Nabi dan para aulia usoli kekasih Allah itu lebih sholat nyaman. Makanya Sayyidina Umar gara-gara sholat itu tertinggal senang kebun kurmanya, akhirnya kebun kurmanya disedekahno terus langsung fokus sholat. Bulan banyak ngejar kurma, ngejar ketab, ngejar sapi, malah gak sholat ini langganan. Kemudian, nah ini sholat ini luar biasa penting, sangat penting sholat ini. Nah teman-teman hari lanjut di ayat ini wasbir. Nah, wakmur lan merintau sira Muhammad ahlak ing keluarga sira. Ahlak wakmur merintau sira Muhammad ahlak ing keluarga sira bisolati kelawan nglakoni sholat. Kenapa? Karena meraih rizki. Allah itu sholat itu rizki ini dari Allah. Ketimbang kurang panjenengan mau berdunia, paham jadi? Mau berdunia sampai lali sholat. Ayo sering kemudian sholatnya kebodal-bodal. Sering langganan. Makanya sholat tidak jadi menenangkan, menyenangkan. Kenapa? Karena sholat bukan prioritas. Yang prioritas adalah pendamelan. Terus kemudian kompak ya. Jenis bukan melarang kerja dari ayat ini. Maksud ini, ku tidak istiqomah, apa nih? Tidak istiqomah, tidak bertahan, udah milih pekerjaan. Hari kemudian sampai meninggal gak merasakan sholat itu paham nih? Oh kalau gak duit ya, dikira sahabat kan sing sugih apa? Dikira sahabat kan sing sugih, kan bolak-balik ulang. Kalau jenengan bukan langsung niru sahabat boten, belajar, paham nih? Kalau sami sampai saat ini tidak tenang no sholat. Tapi dia gak sholat disumpah, dia gak tertinggal sholat jamaah wis panas awalnya, gak nyaman. Tuh kau jenengan, dia gak tertinggal sholat jamaah gak nyaman loh. Kepikiran tuh. Niki ngoten. Nggih, eman. Lalu pun rumung songoten, lek ditingkat nomale akan naik sholat ketika sholat nyaman. Jadi belajar. Niki ngaji niku namine belajar. Pun langsung protes, diterang ngono protes kan. Niki Nabi, makanya dicontoh Nabi dan para sahabat. Lah kula dikenal dicontoh. Lho, kula gak duwe, kira sahabat sugih kok sahabat. Wong sahabat malah tambah gak duwe. Lek kula banyak sing duwe omah sing dipangan enek. Lho Abi Hurairah niku lho, gak duwe omah. Napa Salman Al-Farisi, kayak Sayyidina Ali nggih. Lho sepakat sing gak punya sahabat-sahabat niku kata sing miskin niku gak duwe omah, gak duwe bojo. Wis tambah miskin no. Dan mriki kula panjenengan diajarkan, kenapa kata mriki? Di anna dia sudu. Karena sholat di dalam sholat itu melihat kepada Tuhannya. Jadi menjadi penenang hati. Walil arifina al-kamilina min ummati nasibun min hadzal maqam. Jadi orang-orang yang ma'rifat, yang sempurna keimanannya dari umat Nabi, nasibun termasuk angsal bagian dari sholat yang menenangkan hati, derajat sing kaya ngoten. Makanya ini ulama serban ini kena dipendek. Serban ini dipendek, boten kroso. Sholat, pancet sholat, gak ada. Sampai jamaah sing sumerep. Ayo balik no iku serban guruku. Di balik no mali gak kroso nek ono serban nanti dicolong pas sholat. Di balik no mali gak kroso. Niki lek wong-wong mari. Lek ulang panjang kroso kletek. Tidak ada naik. Problem sholatnya jadi masalah. Pun fasbir wala tamuddanna ainaika fasbir. Dikengker sabar. Begini ki Nabi dikengker milih Nabi sampai ya Rasul jenengan iki milih jadi nabi atau nabi kali raja atau nabi menjadi hamba. Ternyata Nabi memilih Nabi sebagai hamba. Kenapa kata Nabi? Lastu minad dunya. Aku bukan termasuk dari dunia. Walaisat ad-dunya minni, dan dunia tidak termasuk dariku. Jadi maksudnya tengah ini ingin bersenang-senang di dunia itu gak ada sama sekali tengah ini Nabi. Kenapa? Karena dunia itu bukan bagian dari nubuah. Paham deh?
Bukan kenabian, bukan bagian daripada orang-orang kekasih Allah. Kekasih Allah. Jadi ini wong kekasih Allah ini dunia ini gak ini harga. Maksudnya ini bukan berarti gak mangan buka, bukan berarti gak sedekah boten. Maksudnya hati ini tidak akan menjadikan masalah oleh urusan dunia. Saya kenapa? Karena Allah sudah jelas dunia itu sampai tak tanggung, wis tak kei, golek gak golek, wis tak kei rezeki. Paham tidak? Tak akan datang dengan sendirinya rezeki yang telah dicatat oleh Allah. Iku lek dengan yakin, lek gak yakin ya ikhtiar. Paham tidak? Ikhtiar mawon bukan berarti kalau punya ikhtiar iso sugih. Rasulullah, ya pancet niku jatah itu. Pancet niku jatah. Kenapa? Karena wis janji. Dunia aku tak tanggung, sampai tak tanggung urusan dunia. Makanya sopo wong ile isu-isu. Wis sing diruwetno, teng atine wis susah urusan dunia, maka Allah sudah murka. Makanya ojo susah urusan dunia. Ya tetap ikhtiar tapi jangan dijadikan susah. Maksudnya belajar. Siap belajar menurut. Lek langsung gak susah langsung jadi wali lah. Langsung diziarahi wong awak. Kalau bulan panjang proses belajar, giong namanya belajar, syukur iso, alhamdulillah. Namanya belajar, ya belajar malih gagal, belajar malih. Niku namanya belajar. Jadi kok saya sudah ini kaya kerja ngoten. Paham lho? Kok wis ikhtiar kok sing gak oleh hasil, ya tuh ngoten pengiran. Ya umpamane mendesak. Lah kula jenengan di Allah iki dikeken urusan akhirat yang terbengkalai ini kusi kudu disusahi. Ngoten maksudnya. Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Wastabir. Kalau jenengan dikeken sabar dan perintah anak jadi Nabi tafsir diulang. Ketika terjadi kesulitan, anaknya dikeken sholat. Pulang kayak si Rasulullah bayang sekelas Siti Fatimah kali Sayyidina Ali, Nabi sik dikontrol. Bayang lho. Siti Fatimah sing taate kaya ngoten. Rajin ibadah kaya ngoten, alim kaya ngoten. Sayyidina Ali kaya ngoten. Sayyidina Nabi sering diajak sholat. Dan anak ulang panjenengan nggak tahu dia diajak. Biasa-biasa. Sholat deh. Coba dek sekolah. Ayo kudu sekolah. Tapi dek sholat boten maksud. Terus nawaran. Ayo maksuan pundi bulan panjenengan teng anak. Maksuan sholat atau maksuan sekolah? Sekolah. Tapi lek bayang sekelas Sayyidina Ali Rasulullah sing pancet dikontrol. Ayo bangun berarti lima bangun. Ayo sholat Sayyidina Ali. Sering dingotenaken. Niki makane wastabir, dikengken sabar. Wastabir lan sabar isbir. Sabar Rasulullah yang ngatas surat, la nas'aluka iki jawab. La nas'aluka ora nuntut ainu kalifuka. Ora berderbonan. Ora nuntut sapa ingsun ka ing sira. Ora berdi-berdi. Jadi diskon rezeki nafsika. Aku tidak akan menuntut awakmu kudu golek rezeki boten. Aku wis tak tanggung kata. Niki dawuh Allah kan nggih. Dawuh Allah. Aku gak nuntut sampean golek rezeki. Aku wis tanggung kata. La nukallifuka. La nas'aluka rizqan li nafsika wa la li ghairika. Dan untuk wong liya wa la li ghairika lan ora nuntut nggih berdi li ghairika maring sak liyane sira. Nahnu utawi ingsun kata Allah. Narzukuka bakal maringi. Narzukuka maringi rizki sapa ingsun ta sira. Aku sing nekek rizki. Sampeyan enggak tak jaluki rizki, enggak ada tuntut golek rizki. Aku, napa namanya? Aku sing bakal maringi rizki. Wal akibatu littaqwa. Sedangkan akibat akhir surga iku kangge wong-wong sing littaqwa, kangge tiyang sing takwa. Jadi keindahan itu bagi orang yang takwa. Maka nih kata Allah, orang yang fokus di jalan Allah, maka dunia akan didatangkan secara tanpa diduga. Lalu sing sering berarti jenengan. Kata yang boten nyambut damel ahli pikir ikhtiar ini biasa-biasa, bukan gak nyambut damel ikhtiar, tapi gak makso tapi diparingi lah. Ini wong sing makso tambah momen. Ayo enten boten. Makso budal isuk mulai bengi diparani sambat. Sambatnya saya pancet urusan rezeki. Enten lho boten. Termasuk ulama jenengan. Wes diuber siang malam sambatnya saya urusan dunia.
enten kata nopo. Wes jelas tahu. Aku saudara, ikhtiar biasa, biasa. Akan saya berikan penuh hati kalian dengan kekayaan. Jadi akan menikmati rezeki sing pun merasa cukup. Jadi sing boten enten jarang dimiliki tiang. Kata sing boten miliki rezeki merasa cukup dan merasa kaya terhadap apa yang dimiliki saat ini. Pikiran selalu kurang. Jadi roto-roto menungso. Maka kata Allah memiliki disinggung, la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu wal aqibatu littaqwa wa qalu laula yatina. Ini terakhir ya ayat ini. Itu urusan rezeki kayak itu. Sing terakhir wa qalu laula yatina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula. Walaula mbok teko naing kita sapa Muhammadun Nabi Muhammad di ayatin kelawan goyo ayat mirrobihi saking pengirani Muhammad ay mimma saking perkara ayat yang tarihuna kan ngakuni sapa Muhammad ing ayat atau maksudnya membenarkan awalan taktim. Jadi bi Allah dijawab ngoten mbok yo Muhammad itu ketika diutus Nabi mbok yo kromo mukjizat sing seperti mukjizat untuk keluar dari batu, memecah lautan, turun, sembarang ya. Mbok yo kayak ngono mukjizat iki. Awalan taktim kata Allah dia. Ono to ora wis teko ing kufar Quraisy Mekah. Apa bayinatun penjelasan saksi nyatana. Apa bayinatuma pertelan napa niku? Kepertelani perkara fisufi lan pira-pira mushaf al-ulatan awal. Apa Quran itu tidak mengandung mukjizat yang besar? Bahwasanya Nabi Muhammad itu orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan mengandung sejarah-sejarah dari umat Syiah. Apakah mukjizat kayak itu durung menjadi bukti dan Nabi Muhammad itu benar-benar nabi? Jadi ini perbedaan. Orang yang tidak memiliki, tidak menggunakan akal, jadi nggak paham dibilang ngomong, malah minta mukjizat yang biasa-biasa. Jadi kelas umat Nabi Muhammad ini diistimewakan oleh Allah. Mukjizatnya bukan mukjizat sing biasa-biasa, kayak nopo pecah lautan, nopo tongkat jadi ulo. Tapi Quran itu merupakan kecerdasan. Namun, bayang iso menceritakan umat-umat Syiah. Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Bayang hebat boten ngomong. Lebih hebat daripada orang yang sekedar memecah lautan tongkat jadi ular. Nopo penyihir yo iso gambar mau kayak ngoten. Bener boten? Kadang udah ini kan penyihir ngoten iso sembarang. Dari sulap. Tetapi nek wong ngoten penyihir mawon gak iso. Kenapa? Karena orang-orang Mekah sinten mawon mau mengganti Quran boten sah. Lek cuma mendatangkan rembulan Nabi saged. Tapi bukan mukjizat yang biasa atau yang hebat luar biasa. Tapi hebatnya Nabi Muhammad itu diparingi mukjizat Al-Qur'an. Bayyinatu ma fi suhufil ula. Jadi al-mustamilu alaihi al-Qur'an. Jadi Quran itu mengandung mushaf sing siyah. Cerita-cerita sini dari cerita-cerita umat yang lewat. Dan hancurnya orang-orang siyah sing goroi pororo. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qabli kata Allah. Walau anna lan lamun saktuni ingsun Allah. Iku ahlakna ngerusak sapa ingsun Allah ing kufar Mekah bi'adzabin kelawan siksa min qablihi saking sadurunge keutusan Nabi Muhammad. Ai qabla Muhammadin tegese ingsun sadurunge Muhammad ar-rasul kang diutus dadi rasul. Laqalu muqayyati mocap sapa kufar Mekah Robbana ing lafaz Robbana do pengiran ingsun laula arsalta mbok yo ngutus panjenengan ilaina maring kita rasulan ing utusan fanat tabi'a moko anut sapa kita ayatika ing pira-pira utusan panjenengan. Jadi ketika apa kata Allah seandainya dia ngutus Nabi Muhammad terus langsung diadab oleh Allah, maka ngomong ketika diadab ya Allah kok jenengan moro-moro ngadab kula, moro-moro nyiksa kula, mbok yo jenengan iki ngutus piye? Ini alasannya. Makanya Allah itu tidak akan ngadab seseorang kecuali dia pun sampai si A. Tahu deh, ini ayat. Tapi kalau wong iki pancen wis ngeyel, dia pun kadang termasuk siksa.
Ngelo. Min qabli an nadilla. Min qabli an nadilla saking sakune yen to nginaake. Dan nginaake sapa kita fi yaumil qiyamah wa nahza lan dipanggonake atau dilebetaken sapa kita di jahannam ing neraka jahanam. Dihinakan di hari kiamat, ditempatkan di neraka jahanam, di neraka. Dan ini niku napa namine protesi orang-orang kafir niku lek boten diutus seorang utusan dia ketika disiksa binjing akan pasti menjawab kayak protes. Tapi lek diutus gak dipercaya, diguyu-guyu. Makanya surah Al-Anbiya nih, surah Al-Anbiya jambungan ini akan menceritakan yo nopo setiap rasul niku menjadi bahan tertawaan orang-orang sing atine urusan dunia. Dan bulan panjang ketika dijelaskan akhirat kan protes. Terus boten, oh iya sholat toh ya sopo sing keemangan. Protesnya kan boten ati kula kan. Terus boten, oh sholat toh. Ya sinten sing ingin sholat toh. Kula lan panjang sholat sing lebih utama mantun moten ikhtiar. Baru sholat akan menjadi nikmat. Lek pun moten dibalik. Ya kula kan boten panjenengan. Kerja sing temenan ojo lali sholat. Terus boten. Hari sholatnya kebodal kodal, bedo kan? Bedo nopo kan? Kulan panjenengan air nopo, pokoknya yang penting sholat. Jadi sholat sing temenan, dia sing biasa sholat kurang sajam deh. Kenapa? Karena persiapan temennya, atau minimal kurang setengah jam. Tapi kulan panjenengan boten, komat nere Melayu langsung. Terus komat atau adat Melayu mandi bayangkan dengan komat namun adat mari adat baru selesai adatnya 10 menit kalau bikinan si Agus ayo mari adat si Agus wudu ganti baju petal-petal bukan sholat jadi penenang bukan ayo menjadi masalah sholat sing penting sholat sing penting ngoten niku are salat iki jadi masalah terus jadi penghalang pekerjaan kula panjenengan. Paham nggih? Tapi nek diwalik salat sing temenan ikhtiar. Ayo sak bengi waktune salat teko kula panjenengan wis istirahat. Tenang no awak atus mari adat wis teng masjid. Atau minimal bulan panjenengan sudah siap. Paling ketika salat anteng temenan. Insya Allah itu prosesnya ngoten. Maksudnya ini bukan berarti nggak oleh kerja masa mulai jam 7 sampai jam 11 kurang. Paham gak? Jam 7 sampai jam 11 kurang aja. Sing digawe nikmati Allah. Karena pikiran kula panjenengan gak nurut-nurut Al-Qur'an, ya wis silahkan karepmu dhewe kata Allah. Mau sampai meninggal enggak pernah sholat memberikan kenyamanan. Terus kenapa? Karena kalau pikiran mengikuti pikiran dewe. Paham nggih? Ngikuti pikiran dewe. Mugi-mugi ke depan kulan panjenengan berubah gaya nih. Insyaallah. Rabbana laula arsaltailana min qabli an nadilla wa nahzan. Kullun utawi saben-saben siji minna saking kita nabi lan sahabat wa minkum lan saking sira kufar Mekah natarob bisun. Napa? Mutarob bisun. Iku mutarob bisun wong kang ngenten-ngenteni ai monta di rumah tegese wong kang ngenteni perkara yu awalu ilahi kang den no yu awalu ditakwil ilahi maring lafat apa amar perintah fatarob basu mongko ngentenono sapa sira kabeh fasatak lamun mongko bakal weruh sapa sira kabeh bil kiamat ing kiamat wis semua kami kata nabi aku bi awakmu padha ngenteni nanti kayak wingi niku fartakib lek wingi teng surah napa niku surah ad-duhan niki fartakib entenono iku khusus teng umat kafir lek niki pada torobasu niki padha ngenteni aku ngenteni ibadah pahala awakmu ngenteni siksa lek enggak percaya pada torobasu pada tak lamun besok akan tahu temenan lek wis mati lek wis mati ulamanya ro temenan salat niku sing paling penting. Ternyata kerjaan ini ternyata enggak penting, enggak kerja wis dijamin rezeki. Tapi lek wis mati krasane paham lho. Lek diterangno sakniki protes. Iya sampeyan tok ustaz, iya sampeyan kiai. Ustaz iki salah no.
Tapi lek wis kiamat kok belum menang Pak Ustaz. Aduh pengin balik karikunan. Asep dari malaikat. Wong diterangno sampean gak yakin malah ditertawakan malah muring. Fatrabasu man ashabas sirat kata akal. Man iku sapa? Ashabus sirat utawi wong kang duweni dalan. Dalan asawi kang lurus. Sapa jalan sing bener? Sapa sing duwe jalan? Wa man ihtada dan sapa wong ihtada kang oleh pitutur sapa man. Minat dari kesesatan anak no ono to utawi kita antum utawi sira. Apakah orang-orang yang benar berada di jalan Allah istiqomah mengutamakan sholat itu sing benar atau orang sing maksa kerja itu sing benar? Podo ngentek. Makanya lek wis mati pasti ero. Terus ngoten. Saat ini protes gak masalah ya. Oleh protes dia enggak percaya ya monggo. Paham lagi? Enggak usah berkerengan. Lek wong diberikan anjuran Quran ngoten, salat sing diutang kalau enggak percaya monggo. Keranten Al-Quran gak maksa. Gak usah gegeran jenengan. Mari dituturi gak percaya nggih monggo. Padha ngenteni kon, padha ngente. Mugi-mugi kula panjenengan kali Allah diparingi ilmu sing manfaat. Amin. Diparingi hidayah, diparingi kesehatan istiqomah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.